kenapa kok investor sebesar itu pun bisa gagal Masih melihat kecolongan bertahun-tahun loh kan Mas. di dalamnya ada SoftBank, ada Temasek, ada North Star yang mereka itu levelnya udah global gitu Mas. Ada dari Arab juga. Yang jelas yang membuat pemalsuan atau penggandaan ini juga bukan orang sembarangan. Ini ngeri sih, kemarin sampai podcastnya di Singapura saya juga dengerin Mas. Itu juga mereka jadi ikutan khawatir karena mereka bagian dari Asia Tenggara. Kalau almarhum ayah saya itu saya dulu pernah dinasihatin, Surya kamu boleh salah tapi kamu nggak boleh dosa. Bedanya apa ya? Salah itu kamu nggak tahu nih mau ngambil keputusan itu kan tentang masa depan ya. Itu kita nggak tahu, kadang-kadang bisa jadi salah, bisa jadi benar. Jadi kamu boleh salah, boleh kalah. Tapi kamu nggak boleh dosa. Kalau dosa itu kamu tahu ini salah tetap kamu jalanin, itu jadinya dosa. Nah Mas Surya, jadi ini ada kasus yang menurutku baik ini untuk kita diskusikan Mas. Jadi ini masih relate sih dengan yang kita bahas kemarin Mas. Jadi kan kemarin saya bertanya nih atau mengulik tentang integritas kepada Mas Surya. Ya. Jadi ini ada kasus yang menurut saya kurang berintegritas gitu ya. Jadi kasusnya Evisery Mas. Oh ya. Nah Evisery itu kan sangat ramai sekali ya, mungkin teman-teman penonton juga pada tahu bahwasanya memanipulasi laporan. Jadi ini aku udah pegang datanya nih Mas. Jadi 9,74 triliun pendapatan katanya. Padahal realitanya itu 2,4 triliun. Nah jadi sangat jauh sekali. Kemudian katanya untung sebesar 200-an miliar, padahal sebenarnya rugi 500 miliar. Katanya dalam laporan itu 400.000 alat sudah disebarkan. Realitanya 24.000, jadi jauh banget. Ya. Jadi 75% angka laporan keuangan itu dipalsukan. Nah ini menurut Mas Surya gimana ini? Iya ini memang Evisery itu banyak yang kecewa dari situ Mas. Karena dia ini kan digadang-gadang sebagai startup yang bisa membawa mimpi besar terkait terutama ketahanan pangan. Karena dia ngomongin tentang perikanan. Jadi mulai dari alat buat memberi pakannya itu supaya otomatis, lalu pakannya juga nanti dia disediakan termasuk pembiayaannya. Jadi banyak yang berharap tinggi pada Evisery sampai sebenarnya dia sudah masuk unicorn yang secara global itu nomor 1 untuk aquaculture. Jadi kita udah jelas banget gimana orang-orang itu berharap banyak tinggi sekali terhadap progresnya Evisery. Tapi begitu keluar kabar ini kan bikin guncang industri ya. Meskipun posisi sekarang ini masih berupa tuduhan, masih dalam proses penyelidikan. Itu beberapa tadi yang Mas Agung sampaikan itu beberapa yang laporan yang sudah dirilis oleh hasil beberapa penyelidikan tadi. Nah, akhirnya kalau ini nanti sampai beneran terbukti seperti itu bisa jadi salah satu tindakan yang paling egois sih Mas. Karena gara-gara itu dampaknya negatif itu nanti nyebar ke mana-mana, enggak cuma untuk Evisery aja. Jadi seandainya saya masih berharap semoga ini sebuah kesalahpahaman besar yang semoga nanti bisa ketemu jalan keluarnya sehingga ini bukan benar-benar skandal. Karena kalau sampai beneran terjadi itu berarti ekosistem startup Indonesia ini makin diragukan. Dampaknya enggak cuma buat Evisery tapi semua startup atau rintisan yang lagi berusaha mendapatkan modal dan mereka memang jujur. Ini kan nanti bakal lebih susah karena investor global yang masuk ke Evisery itu juga enggak main-main. Mereka valuasinya udah di atas $1 juta. Jadi investor besar kelas kakap global itu banyak masuk situ. Begitu ini kejadian, nantinya kan banyak orang atau investor besar itu ragu, apa nanti kayak gini jangan-jangan. Mereka kan jadi khawatir masalah integritas ini tadi. Jadi yang dapat dampak negatifnya bisa merembet kemana-mana. Jadi
ini jelas bikin prihatin kalau dengar berita yang ini, Mas. Ya, berarti misal ini Mas ya, tadi kita bicara masalah integritas. Jadi misalnya katakanlah ternyata bisnisnya merugi tuh. Jadi ternyata buruk gitu ya, ataupun gagal begitu, ataupun loss atau kerugi. Itu seharusnya gimana Mas? Startup atau seorang pebisnis itu misal ada investor harusnya gimana? Kalau memang kerugian atau kegagalan itu merupakan itu bisa menimbulkan kekecewaan gitu ya Mas ya. Tapi tetap akan lebih baik dibandingkan harus melanggar suatu etika. Jadi lebih baik mengakui bahwa terjadi misalnya di dalam bisnisnya tidak berjalan sesuai rencana sehingga tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya, rugi, itu tetap dipublikasikan. Karena saya ingat itu kisah-kisah dari misalnya OpenAI yang untuk ChatGPT itu ternyata nggak langsung bikinan pertamanya langsung berhasil. Sebelumnya itu banyak banget, ada beberapa proyeknya yang gagal juga. Tapi kenapa dia masih bisa bangkit lagi, dapat kepercayaan lagi karena isu-isu sebelumnya bukan terkait etika. Sehingga ketika dia punya proyek lagi ya masih bisa itu diperjuangkan, masih bisa dapat kepercayaan. Sedangkan kalau sudah melanggar integritas atau melanggar etika itu kan reputasinya bangunnya aja susah, butuh waktu lama, tapi hancurnya bisa dalam waktu yang sangat singkat, bangunnya lagi nanti nggak tahu apakah ini, apalagi ini sekarang dia jadi sorotannya dunia gitu yang nggak cuma lokal atau regional, ini bahkan dunia yang bukan cuma, yang khawatir itu bukan cuma startup di Indonesia tapi startup Asia Tenggara yang takut kena stigma negatif bahwa startup di Asia Tenggara ini ternyata susah nyari yang punya integritas. Itu kan hancurnya sekian detik sangat singkat, dampaknya sangat parah. Itu yang saya kepikiran tentang dampak terkait etika sama integritasnya itu Mas. Jadi bahaya banget ya Mas dampaknya. Jadi kalau menurut Mas Surya itu lebih baik nanti kita melaporkan kegagalan kita daripada kita harus membohongi laporan. Tapi juga ketika misal kita melaporkan kegagalan ada sebuah anggapan dari kita juga oh ini gak becus nih orang ini usaha gitu kan juga bisa jadi Mas. Itu tetap nggak bisa dihindari juga ya Mas, itu sesuatu malah justru nggak realistis kalau kita tetap dipuja-puji gitu ya. Tapi dampaknya kepercayaan investor itu nggak akan seruntuh ketika ketahuan bahwa dia bohong. Kalau itu masalah karakternya bermasalah. Tapi kalau tadi dia mengakui terus kenanya tidak becus ya tetap ada dampak negatif tapi tidak akan sedalam ketika itu urusannya terkait etika itu tadi. Jadi misal di-compare tuh laporan gagal juga dinilai negatif, kemudian juga memberikan laporan bohong itu juga negatif, tapi kalau sudah laporan bohong ini jauh lebih dahsyat gitu ya. Iya. Negatifnya dan impactnya. Impactnya bisa sampai kemana-mana, nggak cuma dirinya sendiri yang kena, lingkungan sekitar juga bisa kena dampaknya. Siap. Nah Mas Surya, aku juga pernah sih Mas, ketika aku dulu menginterview orang-orang keliling-keliling itu, saya ketemu salah satu pengusaha yang dia itu statementnya begini, apa hal yang paling ini kebetulan perempuan ibu jaga dalam bisnis ini? Nah dia jawabnya gini Mas, yang paling saya jaga adalah etika. Kenapa kok yang paling saya jaga etika? Karena yang menjadi garansi saya sampai sejauh ini adalah etika. Bisnis kan tidak ada yang tahu ya, kadang naik kadang turun, bagaimana kita bersikap dengan klien, bagaimana kita bersikap dengan partner. Saya selalu menjaga etika. Di saat saya jatuh Mas, maka ketika saya masih memegang etika, yang mungkin yang dimaksud etika adalah integritas itu sendiri, salah satunya ya, itu saya itu bisa balik dengan cepat. Nah itu oh iya. Jadi memang benar sih Mas menurut saya ya, jadi ketika gagal ya dilaporin gagal aja. Terus kemudian jangan sampai kita membuat laporan yang sifatnya bohong ya. Nah itu juga ditambahi ditekankan oleh narasumber itu. Wah iya betul juga ya.
Ibu itu juga pernah jatuh Mas soalnya Mas. Jadi ketika dia jatuh dan dia bangkit lagi itu dengan cepat, banyak orang yang kemudian mensupport. Klien-kliennya dia dulu, partner-partnernya dia dulu itu juga banyak yang mensupport. Berarti kan bisa dibilang reputasi itu modal tersendiri juga kan dari etika itu tadi Mas. Betul, betul. Nah kalau Mas Surya nih ya, kalau Mas Surya melihat, sebenarnya Mas Surya itu mengikuti enggak kasus ini? Kronologinya itu seperti apa? Lumayan ini Mas, karena menarik banget, kita bisa ngambil pelajaran macam-macam dari situ kan ya. Salah satunya tadi pentingnya etika, pentingnya integritas, itu salah satu pelajaran utama. Nggak perlu pebisnis lah, jadi manusia aja kita perlu itu. Nah kalau kronologi yang saya tahu, pertama itu ada pelaporan di tahun 2000, Desember tahun lalu 2024, itu ada yang melaporkan. Berarti barusan banget ya? Barusan banget pelaporannya, kasusnya ini relatif baru lah untuk meledaknya. Jadi ada whistleblowers ngelaporin ada keganjilan pada kinerja laporan keuangannya. Langsung waktu itu media Singapura kalau nggak salah yang memblow up pertama kali tentang kemungkinan kecurangan yang terjadi dalam e-fishery. Nah di pertengahan Desember itu juga langsung shareholder itu atau pihak-pihak terkait yang punya wewenang itu mencopot CEO-nya yang sekaligus co-founder dan CPO-nya, Chief Product Officer-nya dalam rangka untuk menginvestigasi lebih lanjut. Jadi waktu itu langsung sigap nyopot itu karena sepertinya bisnis mereka masih berharap terkait e-fishery. Cuma gara-gara ada skandal ini, ada tuduhan skandal ini, maka para investor itu segera ngambil keputusan cepat untuk nyopot ini dan segera menginvestigasi. Nah, keluarlah yang tadi itu beberapa laporan investigasinya terkait penggelembungan laporan keuangan, indikasinya itu ternyata mereka punya laporan keuangan ganda. Satunya buat diri mereka sendiri, satunya untuk dipresentasikan atau untuk investor yang digelembungkan sekian kali lipat. Ternyata itu sudah terjadi berdasarkan hasil investigasi itu dicurigai dari 2018. Jadi mereka udah melakukan penggelembungan itu dari 2018, kan itu terus gulung terus kan, semakin nambah, akhirnya ke blow up-nya secara besar-besaran baru ini 2024 akhir, terus sekarang ini dalam masa investigasi tersebut. Berarti ini sudah lama ya Mas praktek seperti ini? Iya, dan itu kan uniknya kenapa kok investor sebesar itu pun bisa gagal. Masih kecolongan bertahun-tahun loh Mas. Ada di dalamnya ada SoftBank, ada Temasek, ada Northstar yang mereka itu levelnya udah global gitu Mas. Ada dari Arab juga. Jadi ternyata memang tetap aja bisa orang itu kecolongan, bahkan level investor besar yang sudah punya analis tim yang harusnya expert, ternyata juga kelewatan kecolongan terkait skandal ini gitu Mas Agung. Wah menarik ya Mas ya. Berarti maksudnya gini, karena ada orang-orang besar yang punya analis yang luar biasa, ini karena juga Mas Surya juga analis backgroundnya ya, pasti analisnya lebih canggih lagi, lebih keren lagi gitu ya. Iya. Nah ini kesalahan dari analisnya itu atau kesalahan dari investornya itu atau pinternya orang kita dalam membuat manipulasi Mas? Lebih kemana kalau menurut Mas Surya? Kayaknya ini keduanya itu jadi faktor yang mendukung, saling mendukung. Karena ketika yang jelas yang membuat pemalsuan atau penggandaan ini juga bukan orang sembarangan. Karena dia bisa mengelabui, kalau ini nanti terbukti benar berarti dia sudah bisa mengelabui investor-investor skala internasional ini. Ini kalau saya lihat-lihat di artikel-artikel berita yang beredar, salah satu penyebabnya mungkin silaunya mereka dengan kisah yang sangat inspiratif dari mulai orang miskin yang sempat tidur di masjid akhirnya membuat seperti ini, itu di situ dibilang itu salah satu faktor yang membuat
investor itu silau atau terkesima dengan pitchingnya. Kemudian laporan keuangan yang dikeluarkan hijau alias sudah membukukan keuntungan gitu Mas, masih udah nggak berdarah-darah. Sedangkan startup yang lain biasanya kan masih bakar uang, sehingga dua faktor itu yang kemungkinan besar itu yang terindikasi di situ disusun secara strategis memang supaya bikin orang tertarik untuk invest di situ. Itu jadi kalau ditanya sepertinya nggak mungkin yang investor global ini ngawur dan sehingga bukan berarti yang nyusun ini juga sembarangan. Jadi ada indikasinya itu mereka bikin beberapa anak perusahaan supaya nanti transfernya bisa terlihat sebagai cash flow yang baik. Itu salah satu yang saya lihat ketemu di artikel-artikel jurnal atau berita yang saya lihat terkait e-fishery ini Mas. Itu yang di media Singapura tadi ya Mas ya? Media Singapura dan sekarang sih udah banyak media Indonesia juga seperti Tempo.co itu juga udah mulai membahas, ada bahasan tentang itu, kronologinya itu juga ada. Tapi ya itu yang bikin malu kalau sampai ini beneran internasional juga naruh perhatian di sini, blow up di situ. Memang secara yang saya temui ya Mas ya, kebetulan kan saya juga keliling-keliling ke petani-petani, terutama juga peternak-peternak. E-fishery itu bersinggungan banget dengan peternak yang saya liput Mas. Jadi di antara mereka merasa terbantu dengan adanya e-fishery ini, terutama di pakan yang bayarnya bisa belakangan. Atau bahasanya apa ya, bisa ngutangi pakan gitu Mas. Iya, jadi bisa memberikan pinjaman pakan, nanti bayarnya setelah panen dan harganya bersaing. Salah satunya yang faktor banyak diminati, kan membernya banyak sekali ya Mas. Betul. Yang banyak diminati terutama di narasumber yang pernah saya liput seperti itu. Bahkan di teman saya pun juga gitu. Dia ada karena juga itu platform online, kadang-kadang untuk nge-tracing pinjaman pakan itu juga tidak begitu ketat juga kadang-kadang. Kadang-kadang juga ada yang kelolosan. Ada beberapa teman yang gitu yang kemudian tidak panen juga kemudian tidak memberikan. Ya itu mungkin juga salah satu ada bisnis proses yang di situ terlewat sehingga menjadi mungkin juga karena ngejar growth yang cepat kali Mas ya. Ngejar growth yang cepat akhirnya bisnis prosesnya ada yang terlewat sehingga menimbulkan fraud juga, menimbulkan kerugian gitu ya. Iya karena kayaknya mereka ngejar valuasi besar dalam waktu yang singkat. Sehingga ketika kita punya target itu bukan berdasarkan cuma angka semata Mas, itu rawan menghalalkan segala cara akhirnya. Bahaya gitu ya Mas ya? Iya kayaknya pemilihan target indikator sukses itu jadi hal penting untuk kita pegang. Apakah kita mau cuma angka aja, misalnya indikator lain tentang kebermanfaatan, indikator tentang bagaimana kita tenang sama hidup, atau kepercayaan nilai yang kita bisa diberikan itu harusnya juga menjadi bagian dari indikator sukses, bukan cuma angka valuasi atau profit semata yang dikhawatirkan malah bisa membuat kita menghalalkan segala cara. Nah kalau Mas Surya teliti, baca lagi itu dari jurnal-jurnal yang ada, dampak yang disebabkan yang dari kejadian ini apa Mas? Yang menurut Mas Surya sudah terjadi atau hari ini di internal mereka terutama ya? Di internal mereka terutama itu yang jadi korban pegawainya Mas yang saya lihat. Pegawainya itu misalnya nih sekarang saya sempat tadi dengerin berita itu mereka yang di lapangan itu kan sudah diterjunkan menuju ke para petambak ya yang pembudidaya ikan itu. Mereka main ikan sama udang. Kan ke daerah-daerah nih. Lah karena udah sampai sana, lah ketika sekarang ini proses investigasi itu semua keuangan ditutup. Sehingga ini ada yang lagi katanya ada yang terdampar di mana, nggak bisa pulang karena duitnya itu dibekukan. Jadi untuk pulang lagi kan perlu pesawat dan segala macam. Pertama itu yang lagi proses. Terus pembudidaya ikannya sendiri. Itu yang harusnya waktunya panen sekarang biasanya dibeli sama mereka, ini sekarang jadi nggak jelas. Karena sekarang dibekukan itu. Terus si karyawan yang sekarang udah resign,
dan lagi cari kerjaan itu juga kena stigma negatif dari e-fishery ini. Mereka dianggap jangan-jangan nanti kena punya etika yang kurang baik juga. Itu kan jadi kasihan, mestinya ini jadi urusan antara investor dan e-fishery-nya, jadi harus ditanggung juga akibatnya sama pegawai-pegawainya kalau secara internal tadi. Jadi sangat berdampak sekali ya Mas ya? Ini ngeri sih, kemarin sampai podcastnya di Singapura saya juga dengerin Mas, itu juga mereka jadi ikutan khawatir karena mereka bagian dari Asia Tenggara. Jadi sampai mereka juga ikutan kesel, ya jangan curang lah, jangan nggak jujur gini lah, itu mereka juga ikutan kesel karena mereka khawatir terdampak sebagai startup Asia Tenggaranya. Jadi yang terdampak yang kemudian khawatir bukan hanya startup Indonesia saja ya, Iya. Startup Asia Tenggara. Asia Tenggara yang di Singapura itu mereka juga ikutan khawatir banget. Gregetan gitu lah ya. Ikutan gregetan. Makanya mereka juga berdoa semoga ini kesalahpahaman aja. Semoga itu bukan terkait e-fishery-nya aja. Bukan berharap e-fishery-nya selamat, tapi lebih ke arah secara ekosistem ini nanti bisa mengganggu akhirnya Mas. Semoga ini hanya dugaan begitu ya. Iya, semoga ini cuma kesalahpahaman, nggak terbukti dan ini nanti balik seperti normal. Itu harapan orang-orang meskipun mereka sendiri merasa kemungkinan itu kecil katanya gitu Mas. Nah kalau kita ngomongin lagi dari segi investor gitu Mas ya. Investor kan jelas mereka kedampak juga, cuma kalau kita sebagai investor, terutama di retail, itu kan kita juga bisa belajar bahwa ternyata investor besar pun itu punya celah, sehingga mereka bisa salah naruh, salah berinvestasi. Nah menurut saya salah satu pelajaran berharga ini yang bisa saya petik adalah justru kita memberi ruang untuk terjadinya kesalahan. Tapi dari ini sudut pandang investor, bukan dari sudut pandang pelaku. Untuk membuat kesalahan. Iya, gitu kalau ya. pelaku terus tahu salah terus dijalanin itu kan jadinya dosa ya. Ya. Kalau almarhum ayah saya itu saya dulu pernah dinasihatin, Surya kamu boleh salah tapi kamu nggak boleh dosa. Oh, boleh salah tapi nggak boleh dosa. Tapi nggak boleh dosa. Jadi waktu itu yang terus-terusan sampai waktu saya resign sampai berbisnis itu juga, Sur kamu boleh salah tapi nggak boleh dosa. Bedanya apa ya? Salah itu kamu nggak tahu nih mau ngambil keputusan itu kan tentang masa depan ya. Itu kita nggak tahu, kadang-kadang bisa jadi salah, bisa jadi benar. Jadi kamu boleh salah, boleh kalah. Tapi kamu nggak boleh dosa. Kalau dosa itu kamu tahu ini salah tetap kamu jalanin, itu jadinya dosa. Nah kalau dari segi pelaku jelas-jelas itu dia tahu kalau memang ini terbukti benar, kalau dia mau nipu dia tahu ini salah tapi dijalanin, berarti dia kan dosa. Nah yang ini dari segi investor supaya kita itu juga nggak gampang putus asa, kalau ya namanya manusia ya tetap wajar lah salah, wajar lah kita berkalah supaya nanti kita balik lagi, nggak berlarut-larut di kesalahan yang sama itu terus-terusan. Itu mengingatkan saya ke nasihat ayah tadi, boleh salah tapi nggak boleh dosa. Oh, menarik itu Mas. Dan itu kan wong yang profesional yang udah ahli aja bisa terus kecolongan, apalagi kita yang masih analisisnya sendiri. Ya wajar lah kalau itu nanti terjadi kesalahan, toh kita memang nggak punya jaminan apapun. Itu sih Mas yang tak ambil, yang mengingatkan ke pesan ayah juga terkait kasus e-fishery ini. Jadi kalau kita sebagai investor, saya mendapatkan quote Mas, bukan quote ya, mendapatkan sebuah statement. Jadi banyak orang investor itu kan kadang memang orang itu atau investor itu menilai tidak kadang benar kadang tidak ya kan. Tapi banyak orang terus berinvest. Jadi katakanlah orang berinvest di 10, kemudian yang benar hanya 1 sampai 2, itu nggak apa-apa dilakukan sama mereka, dan 1 sampai 2 yang dia invest itu akhirnya menjadi raksasa yang luar biasa. Apakah Mas Surya familiar dengan statement ini, dan menurut Mas Surya bagaimana? Nah itu memang terkait startup, memang kenapa ini berdampak secara sistemik karena mereka itu berdasarkan kepercayaan Mas. Startup atau rintisan itu kan biasanya belum punya track record yang kuat, belum untung. Jadi yang dipercaya oleh investor itu visinya seperti apa, kuat tidaknya visinya, bagaimana karakternya. Karena berbasis kepercayaan itu tadi, ketika satu ini
rusak secara etika, ya itu akan berdampak kan, namanya kepercayaan cuma modal yang paling utamanya. Jadi tapi namanya investor yang besar itu tadi pasti punya diversifikasi. Jadi mereka udah siap nih kalau kehilangan di sini nih nggak bakal bangkrut, nggak bakal semua uangnya dimasukin sehingga ada apa-apa sama ini oke rugi, tapi ini nggak sampai bikin bangkrut si investor. Itu pentingnya diversifikasi investasi. Jadi kita taruh sini gitu Mas. Ada sebuah quote yang jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Dalam satu keranjang yang sama, kayak gitu ya rumusnya investor itu ya. Investor. Jadi ini meskipun besar, investasinya besar, mereka nggak bakal bangkrut karena mungkin buat mereka ini cuma sekian persennya gitu sih Mas. Jadi tetap perlu adanya diversifikasi investasi. Terus kemudian Mas, apa yang membuat investor itu sangat terharu, larut, kemudian percaya kepada advisory ini? Seperti apa kalau Mas Surya pernah riset, seperti apa nih tokohnya siapa, kemudian apa yang dia jual, solusi apa yang dia tawarkan Mas? Iya seperti North Star ya Mas, salah satu investornya itu juga awalnya benar-benar menggadang-gadang ini. Sangat percaya bahwa ini inovasi bagus, evolusioner sehingga nanti bisa membantu terkait ketahanan pangan, apalagi di Indonesia ini kan perairannya luas sehingga potensi pasar juga masih ada. Mereka itu kalau yang saya lihat, kalau sekarang memang kelihatannya gampang ya karena udah terjadi ya. Tapi sepertinya yang dulu bikin silau itu adalah pertama cerita inspiratifnya yang dari desa kemudian susah lalu sukses, bisa bermanfaat atau bisa berkontribusi untuk masyarakat luas karena bisa menghemat untuk pakan Mas, dari segi karena pakannya efek otomatis itu takarannya bisa sesuai daripada kita harus manual, terus kalau pegawainya banyak itu kan beda-beda tangannya. Terus dari segi hasil panen dia bisa memotong tangan-tangan rantai itu sehingga bisa dapat hasil yang lebih baik. Jadi memang banyak banget yang menaruh harapan. Di samping itu laporan keuangannya disebutkan hijau, sudah EBITDA-nya sudah positif. Itu kan menggiurkan banget untuk investor, untuk masuk sudah punya market. Ternyata dia juga udah bagus, EBITDA-nya udah positif. Dari situ sepertinya mereka nggak terlalu dalam mengkorek kenapa ini apa bener nggak, transaksinya bener nggak real seperti itu. Mungkin kalau secara sederhananya seperti itu, tapi sebagai investor ada juga sebenarnya Mas tanda-tanda yang mungkin bisa dicermati. Misalnya 2024 itu sekitar bulan Mei atau Maret, CFO-nya itu mundur. CFO-nya Evisery itu mundur. Itu kan kalau misalnya bisa dijadiin tanda red flag atau pertanda red flag itu bisa jadi waktunya evaluasi kenapa sih posisi penting CFO itu bisa mundur. Terus saat itu posisi itu diambil lagi oleh CEO-nya untuk sementara. Jadi bisa jadi itu pertanda juga yang terlewatkan oleh investor. CF itu finance ya Mas ya? Ya finance-nya, Chief Finance Officer-nya itu mundur di sekitar Maret atau Mei kalau nggak salah di 2024 ini. Kalau itu dilihat pertanda kan itu bisa jadi salah satu pertanda kenapa kok CFO sampai mundur. Tanpa alasan yang jelas disebutkan cuma alasan pribadi gitu aja sih. Kalau itu kunci padahal itu kan di startup ya. Berarti kan kita sebagai nggak usah sebagai investor, sebagai apapun itu sebagai manusia kita perlu peka terhadap pertanda-pertanda itu supaya bisa memitigasi kemungkinan resiko-resiko negatif tadi. Berarti CFO yang mundur itu dapat highlight nggak Mas? Dapat spotlight kasus ini nggak? Atau dia sudah ibarat keluar dari arena atau dapat sorotan juga? Di berita-berita terakhir ini cuma CEO dan CPO-nya aja yang kemarin diberhentikan. Siap-siap Mas. Oke, jadi memang secara memang dari segi cerita Mas, orang-orang hebat dulu memang ada kisah yang luar biasa. Seperti Apple ada kisah dari garasi kemudian menciptakan inovasi, memang luar biasa. Dan kemudian format yang sama itu juga
luar biasa juga di Pecah Telur juga seperti itu Mas. Banyak orang-orang yang luar biasa yang dari scratch lah bahasanya ya, kemudian menjadi luar biasa. Itu juga tetap menjadi sebuah sajian yang sangat menarik untuk dibicarakan, untuk dijadikan sosok inspirasi. Betul. Tapi memang terlepas dari itu juga ada beberapa orang yang kemudian memanfaatkan itu, kemudian dimanfaatkan untuk membuat propaganda cerita mungkin ya. Ini kita tidak ngomongin ini ya, maksudnya kita ngomongin secara umum. Ada yang kemudian dia mengarang cerita dan kemudian menjadi bagian dari marketingnya. Dan ya semoga, saya sangat sepakat dengan quote-nya almarhum ayahnya Mas Surya tadi, kita boleh salah, tapi yang penting kita tidak boleh dosa. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.